Halo, selamat malam. Gimana kabarnya malam ini? Nah, hari ini atau malam ini saya akan membawakan atau menjelaskan genetika, ya. Genetika. Genetika. Ya, genetika 1, ya. Oke. Ini langsung saja. Genetika. Genetika itu artinya itu adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat, ya. Jadi ini adalah pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat. Nah, sifat yang bagaimana? Gitu kan? Oke, nanti ada dua di sini sifat. Yang pertama itu ada sifat tampak. Nah, yang kedua ada nanti sifat ya tidak atau tak tampak. Ini dia. Apa contoh dari sifat tampak ini? Ya jelas yang tampak, yang bisa dilihat oleh indera, ya. Contoh, coba contoh misalnya rambut keriting, ya. Rambut keriting, kemudian kulit putih, ya, dan lain-lain. Artinya yang tampak, yang bisa dilihat oleh indera. Nah, kemudian ada sifat tak tampak. Nah, ini contohnya sifat tak tampak ini ya ada bakat, ya. Kemudian nanti ada kecerdasan. Jadi ini tidak tampak ini. Ya. Oke. Nah, maksudnya pewarisan sifat di sini, kalau saya buat satu gambar, kalau misalnya saya buat begini, ada menikah yang laki-laki menikah dengan yang perempuan. Nah, ini simbol perempuan. Nah, laki-laki ini atau laki-laki ini, contoh misalnya dia rambut keriting, ya kan? Kemudian yang perempuannya dia rambutnya lurus. Nanti ini kemungkinan maka anaknya apa? Dia bisa rambutnya keriting, bisa anaknya nanti rambutnya lurus. Ya, kemungkinan, ya. Jadi rambut keriting, nggak mungkin rambut pirang, ya, karena ayahnya sama ibunya adalah keriting sama lurus. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sifat yang keriting dari si ayah dan lurus dari si ibu ini bisa sampai ke anak turun? Nih, turun dia sifatnya. Nah, siapakah yang terlibat dalam hal ini? Nah, ya, itu jadi pertanyaan. Siapakah yang terlibat dalam hal pewarisan sifat ini? Nah, itulah nanti yang disebut dengan apa? Iya, ada nanti materi genetik. Nah, ini dia. Jadi ini yang kita pelajari saat ini. Materi genetik itu seperti apa? Makanya saya buat di sini genetika 1. Jadi fokusnya kita ke sini. Ya, materi genetik. Apa-apa saja materi genetik ini? Mari kita lihat. Oke. Nah, sebelum ke materi genetik ini, kan manusia itu berasal dari sel, ya. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kalau misalnya saya gambarkan
sebuah sel, ya. Saya gambarkan sebuah sel. Oke, ini saya gambar ke sel. Begini bentuknya. Nanti di dalam sel ada inti sel. Nah, di dalam inti sel itu ada nanti ini ya, nukleolus atau anak inti. Oke, ini dia. Kalau saya kasih namanya ini sitoplasma. Ya. Kemudian yang ini tadi nukleus. Kemudian yang ini yang merah itulah anak inti atau nukleolus atau anak inti. Oke. Nah, kemudian nanti ada lagi yang kecil, dia ada di sini di dalam ini seperti ini bentuknya. Ya, ada nanti di sini namanya apa? Iya, ada nanti kromosom. Ini. Jadi kromosom ini kecil. Nah, kalau dia saya gambar, kromosomnya saya gambar, maka dia bentuknya seperti ini. Saya gambar ya, saya perbesar kromosomnya. Dia begini. Oke. Kemudian nanti begini lagi. Ini ya. Inilah yang disebut dengan yang di tengah ini disebut sentromer. Kemudian ini nanti satu ini namanya kromatid. Atau disebut juga ini adalah lengannya ya, lengan. Nah, kromosom ini apa yang terjadi kromosom ini, atau apa saja yang kita dapat dari kromosom ini, kita temukan di kromosom ini apa aja. Nah, kalau dia saya gambarkan nanti ini bagian dalamnya seperti ini. Di dalamnya terdapat nanti DNA ya. Kalau saya gambar ini, saya tarik, saya perbesar ya. Nih, kalau saya tarik ini, dia nanti bentuk seperti ini. Ya. Ini panjang. Ya. Nanti di sini ada nanti di sini namanya ada protein histon ya, protein histon yang menempel di DNA ini ya. Saya tarik. Nah, kalau seandainya saya potong dulu satu, saya potong ini, saya potong ini, saya potong ya, ini saya potong, kemudian saya perbesar di sini ya, saya perbesar, dia nanti bentuknya seperti ini. Kalau saya perbesar ini ya, saya perbesar di sini ya. Oke, saya gambar dulu. Oke, kemudian nanti dari sini ini seperti ini. Jadi inilah yang disebut dengan DNA. DNA double helix karena dua dia nih ya, double helix. Apa kepanjangan dari DNA ini ya? Dinukleotida asid atau asam nukleat, DNA. Nah, kalau saya gambarkan lagi, ini ada nanti dia seperti ini. Ini. Oke.
Nah, kemudian kalau saya perbesar lagi, ya, biar tahu ya, kalau saya perbesar lagi ini sama ya, yang garis warna ini sama ya, ini strukturnya ini sama dengan ini, ya. Kalau misalnya saya perbesar ini, ya, saya perbesar yang ini, ya, kemudian ini juga saya perbesar di sini, maka dia nanti nampaklah seperti ini dia. Kalau saya perbesar ya, dia nampak nanti seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada garisnya. Kemudian saya tarik lagi di sini. Ada lagi ini. Saya lagi ini, ya, sampai nanti seterusnya. Ini garis sini. Nah, kemudian di sebelah sini yang ini sama dengan ini juga dia bentuknya, ya, bisa seperti ini, ya. Oke, di sini nanti ada yang black juga, kemudian ada di sini. Kemudian saya gambar lagi ini, baru seperti ini dia. Ya, saya perbesar. Jadi ini, yang ini, yang ini, ya. Jadi begitulah sampai seterusnya ini, yang panjang ini. Ini juga begitu seterusnya. Yang panjang ini bentuknya seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan nukleotida ini. Yang terdiri dari, kalau yang bulat ini yang bulat ini namanya nanti fosfat, ya. Kemudian yang peta ini, yang segi 5 ini adalah gula pentosa, ya. Begitu dia sampai yang ini sama strukturnya. Kemudian yang inilah yang disebut dengan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini ada nanti 4 ya, basa nitrogennya. Nah, ini pun demikian begitu, sama. Ini juga basa nitrogen, ini juga namanya gula pentosa, ya, gula pentosa. Ini juga namanya fosfat, ya. Nah, ini kalau saya gambarnya inilah. Oke, ya, ini satu ini satu kotak ini, itulah yang disebut dengan nukleotida. Jadi nukleotida ini terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen, ya, basa nitrogen. Demikian juga ini yang sebelah sini. Nah, oke. Nah, basa nitrogen itu ada di sini, basa nitrogen. Basa nitrogen itu ada nanti, ya. Oke. Coba di sini basa nitrogen. Dia nanti berpasang-pasangan. Misalnya ada adenin, dia berpasangan dengan timin. Ada lagi nanti guanin,
dia berpasangan dengan ini dia basa nitrogennya. Jadi kalau misalnya di sini ini kan basa nitrogen. Kalau misalnya di sini adenin, maka di sini nanti berikatan dia dengan si timin, maka ini T. Nah, adenin dan timin itu diikat oleh ikatan hidrogen 2 ya, 2. Katanya 2. Tapi kalau guanin sama sitosin itu akan ada 3. Oke. Nah, kalau misalnya di sini guanin, di sini G guanin, maka pasangannya nggak mungkin ini A sama T. Itu bukan pasangannya, bukan ikatannya. Itu harus berpasangan dengan si sitosin. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan materi genetik ya. Yang ini semua. Nah, fungsi dari ini semua ini akan mengontrol semua yang membawa informasi kode genetik ini dia. Ya. Jadi kalau misalnya saya simpulkan di sini ya, yang manalah yang disebut tadi materi genetik. Nah, yang manalah yang disebut dengan DNA, yang manalah yang disebut dengan kromosom, yang manalah yang disebut dengan gen. Nah, ini dia. Jadi materi genetik itu saya simpulkan di atas ini ya. Jadi materi genetik itu yaitu ada kromosom ya, ada nanti DNA, kemudian ada nanti gen. Nah, kalau tadi kromosom sudah jelas, kromosom adalah yang ini kromosom. Kemudian DNA, materi DNA, ini DNA. Nah, sekarang gen, manalah gen itu? Ya, gen itu adalah ini DNA. Jadi gen itu adalah kumpulan nukleotida. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, apa sebenarnya gen itu? Gen ini itu adalah kumpulan dari nukleotida. Ya, gen itu adalah nukleotida. Yang mana nukleotida? Ini tadi. Nih. Ini. Jadi nukleotida inilah yang membawa informasi kode genetik. Oke? Nah, ada juga nanti ini kan ada DNA. Mungkin kamu sudah pernah dengar RNA, itu sama. Itu nanti akan terdapat di sel ini, terdapat nanti di sini. Ada juga di sitoplasma ini. Ada juga nanti di nukleolus. Nah, ada nanti DNA dan RNA. Nah, apa bedanya itu, Pak? Apa maksud DNA dan RNA? Apa perbedaannya? Nanti itu adalah video yang berikutnya, yaitu DNA dengan RNA. Oke? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau kurang mengerti boleh ditanya di komentar ya. Ini dia. Oke, cukup jelas ya. Oke, sekian dulu materi genetik 1. Kita lanjut nanti perbedaan DNA dan RNA. Oke. Ini dia. Terima kasih.